Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan masuk sekarang ke pembahasan tentang penyerangan beberapa suku Arab yang ada di sekitar Madinah ke kota Madinah. Maksudnya ingin menyerang. Dan ini semua adalah rentetan permasalahan yang terjadi di Uhud, di pertengahan peperangan. Di awal peperangan muslimin memenangkan peperangan, di tengah-tengah mereka dikalahkan, lalu kemudian mereka menang lagi di Hamrat Asad. Hanya saja Hamrat Asad, peperangan ini banyak juga di antara suku-suku Arab yang tidak sampai kepadanya berita itu. Jadi sebagian kecil, dan Quraisy berusaha menyebarkan berita kalau mereka yang menang. Dan memang banyak suku-suku Arab terpengaruh dengan pendapat Quraisy, ya, bahwasanya memang mereka yang menang. Padahal sebenarnya sudah kita jelaskan di Hamrat Asad, Quraisy tidak berani untuk datang menemui muslimin, dan muslimin sempat tinggal selama 3 hari di sana. Simpang siur, ada yang tangkap, ada juga yang tidak. Ringkas cerita teman-teman sekalian, ternyata ada beberapa suku-suku Arab yang berpikir untuk menyerang Madinah. Dikarenakan mereka mengetahui Uhud itu, tempat lokasi di mana muslimin kalah, adalah di depan pintu gerbang Madinah. Artinya di depan pintu gerbang Madinah saja muslimin kalah, ya, berarti sudah sangat lemah, apalagi kalau mereka perang keluar dari kota Madinah. Maka perang yang terjadi Hamrat Asad dan Uhud itu terjadi, Uhud tentunya di bulan Syawal, tanggal 15 Syawal tahun 3 Hijriah, dan Hamrat Asad tanggal 16 Syawal. Nabi SAW pada saat itu menetap di Madinah. Setelah Hamrat Asad tidak keluar sama sekali bentuk pasukan atau menyerang. Beliau tinggal kurang lebih dari bulan Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, 3 bulan sampai bulan Muharram di tahun 4 Hijriah. Tidak ada peperangan. Nabi SAW fokus menyampaikan wahyu kepada para sahabat dari hukum-hukum syari yang turun pada saat itu. Sampai akhirnya baginda Nabi SAW mendengarkan, teman-teman sekalian, ada beberapa suku-suku Arab yang tamak untuk menyerang Madinah. Dan suku yang paling pertama ingin menyerang Madinah namanya suku As'ad bin Khuzaimah. Dan saya sudah bilang tadi bahasan kita di pagi hari, bagaimana orang-orang Arab itu, kalau ada di antara mereka yang memiliki kelebihan fisik, ya, harta, keturunan, maka bisa ternisbatkan nama suku kepadanya. Maka ini nama orang As'ad bin Khuzaimah, tapi karena dia orang yang kaya raya, punya keturunan banyak segala macam, akhirnya terbentuklah nama suku darinya. Kemudian berkembanglah juga kepada anak cucunya yang terus, ya, menjadi jumlah yang banyak, maka terbentuklah suku yang besar. Suku ini, teman-teman sekalian, dipimpin oleh seseorang yang bernama Tulaiha. Tulaiha dan adiknya, Tulaiha si kakak, adiknya namanya Salamah. Dua-duanya anaknya Khuwailid. Tulaiha ini perlu kita tahu juga, nanti dia akan mengaku sebagai seorang nabi. Salah satu yang mengaku nabi di Jazirah nanti, nabi palsu tentunya, Tulaiha ini. Hanya saja dari 3 orang yang mengaku nabi, Tulaiha bin Khuwailid ini nantinya taubat dia, masuk Islam, dan dia taubat. Bahkan dia termasuk salah satu dari pasukan Umar bin Khattab yang menuju ke Qadisiyah, memerangi Persia bersama Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Kemudian ada Aswadul Unsi nanti terbunuh, dan juga ada Musailamah al-Kadzdzab juga terbunuh setelah mereka mengaku sebagai nabi palsu. Saudara seiman, berita akan menyerangnya Tulaiha ke Madinah ini didengar oleh baginda Nabi SAW, dan beliau akhirnya mengirim mata-mata ke sana. Dengan segera Nabi SAW menyiapkan pasukan yang kita sudah sebutkan dan sering kita sebutkan dengan istilah Sariyah. Masih ingat ya? Sariyah adalah jumlah 3 orang sampai 100 maksimal, namanya Sariyah. Kalau lebih dari 100 maka dikatakan Jaish, pasukan dalam bahasa Arab. Tapi kalau di bawah dari 100 namanya Sariyah. Nabi SAW menyiapkan Sariyah yang dipimpin oleh Abu Salamah. Riwayat lain mengatakan Abu Talha. Ada 2 riwayatnya. Dengan kekuatan kurang lebih antara 100 orang, ada riwayat yang mengatakan 150 orang, ada pasukan tambahan. Mereka menyerang ke suku As'ad sebelum mereka atau suku As'ad menyerang Madinah. Dan ternyata dalam kondisi mereka tidak sadar suku Asad ini akan diserang, mereka lalai, dan setelah sholat subuh berhasil diserang oleh Abu Talha dan berhasil mengalahkan suku As'ad, yang akhirnya membatalkan
niat mereka untuk mendatangi Madinah. Dan tentu Abu Talha, yang lebih tepatnya kan ada dua riwayat, ada Abu Salamah, tapi kita ambilnya riwayat yang paling kuat Abu Talha radhiyallahu anhu yang sempat terluka parah di perang Uhud. Itu diutus oleh Nabi SAW jadi pimpinan sini, dan dia pada saat pulang dari menyerang suku Asad ini, dia pun mati terbunuh syahid dan lukanya di medan perang. Dan juga ulama mengeluarkan sebuah hukum, siapapun yang telah ikut berperang kemudian terluka di medan perang lalu dia pulang ke kampungnya atau ke kotanya dan dia mati kena luka, itu terhitung syahid, walaupun dia tidak mati di kancah peperangan, karena lukanya menyebabkan dia mati. Yang luka itu didapatkan di kancah peperangan. Yang kedua, suku Hudzail. Kalau masih ingat tadi ada seseorang yang diutus oleh Quraisy untuk menakut-nakuti muslimin, ya, itu dari suku Hudzail. Setelah perang Uhud, tepatnya bulan Muharram, juga masih di bulan Muharram, setelah selesai suku Asad tadi bin Khuzaimah dikalahkan, datanglah kepada Nabi SAW dua suku Arab, namanya suku Adal dan Qara. Suku Adal dan Qara. Suku ini tidak terlalu dikenal karena suku yang cukup jauh dari di ujung Jazirah Arab, dekatnya di wilayah Najd, wilayah dekat negeri Syam. Mereka sempat datang kemudian meminta kepada Nabi SAW. Mereka pura-pura masuk Islam. Mereka datang, mereka syahadat di Madinah, berapa puluh orang gitu ya, tidak disebutkan jumlahnya, tapi ada di sejarah mengatakan antara 40 sampai 50 orang. Mereka lalu masuk Islam dan mereka meminta agar Nabi SAW mengutus beberapa orang sahabat penghafal Al-Quran untuk menemani mereka pergi ke sukunya gitu. Dan Nabi SAW mengutus 6 orang sahabat yang mulia. Yang pertama adalah Asim bin Thabit bin Abi Aqlah. Asim bin Thabit bin Abi Aqlah. Yang kedua Marthad bin Marthad Al-Ghanawi. Marthad bin Marthad Al-Ghanawi. Yang ketiga Khalid bin Al-Bukhair. Khalid bin Al-Bukhair. Yang keempat Khubayb bin Adi. Khubayb bin Adi. Nanti saya ulangi lagi. Yang kelima Zaid bin Ad-Dathinnah. Yang terakhir Abdullah bin Tariq. Abdullah bin Tariq. Jadi Asim bin Thabit bin Abi Al-Aqla, Marthad bin Abi bin Marthad, Marthad bin Marthad Al-Ghanawi, Khalid bin Bukhair, Khubayb bin Adi, Zaid bin Ad-Dathinnah, dan juga yang terakhir Abdullah bin Tariq radhiyallahu anhu majma'in. Semuanya ini penghafal Quran. Semua ini penghafal Quran dari sahabat Nabi ridwanullahi alaihim. Pada saat tiba melewati pemukiman suku Hudzail, ternyata kelompok ini kelihatan pengkhianatannya. Padahal mereka tadi sementara jalan mereka tunjukkan, mereka belajar sholat, mereka coba belajar baca Al-Quran setiap istirahat. Tapi begitu lewat di depan suku Hudzail, kelihatan pengkhianatan mereka. Mereka cuma mau sahabat ini ikut sampai di situ. Dan suku Hudzail ini suku yang sangat dekat dengan Mekah. Nanti kita lihat suku ini nanti di pembebasan sebelum pembebasan atau kesepakatan Hudaybiyah, mereka jadi baik, mereka akan mengikuti menjadi partnernya Nabi SAW, jadi sekutunya Nabi. Tapi pada saat ini kita ceritakan di awal-awal Islam. Maka kedua suku tadi, Adal dan Qara ini, menangkap sahabat yang 6, kemudian menyerahkan kepada Hudzail untuk menerima uang. Ini orang-orang dari Madinah muslimin, kami serahkan pada kalian, bayar duit, kami tinggalkan. Dan Hudzail memang sudah menawarkan kepada Quraisy, hai Quraisy, kalau kami tawan orang Islam, apa kalian mau tebus? Ada kalau orang muslim dari Madinah kami tangkap, kami serahkan kalian, mau tebus nggak? Orang Quraisy bilang bawa, siapa saja. Dan kalau kalian bawa, kami bayar berapa saja untuk membalas dendam karena ada di antara mereka yang sempat terbunuh kerabatnya di perang Badr. Maka akhirnya suku Hudzail pun mengepung sahabat tadi. Waktu mereka pas diserahkan, tentu 6 orang ini tidak sempat diikat segala macam, tapi tiba-tiba saja suku Hudzail disuruh kepung, ambil deh, tangkap aja. Dari 6 orang sahabat ini teman-teman sekalian, ada 3 orang yang menolak untuk menyerahkan diri. Itu adalah Asim, yang tadi yang pertama kita sebutkan, Marthad, dan Khalid bin Al-Bukhair. 3 sahabat ini menolak untuk menyerahkan diri, dan ketiganya berkata, demi Allah kami tidak akan membuat perjanjian dan kesepakatan dengan kaum musyrikin. Enggak ada akad di sini. Karena kan mereka bilang, orang-orang Hudzail mengatakan, sudahlah,
kami tidak mau membunuh kalian, nggak usah melawan, serahkan diri, kami hanya serahkan kalian kepada Quraisy, kami mau duit, mau harta. Ternyata 3 orang ini nolak, nggak mau. Akhirnya mereka menghenduskan pedang dan mereka berperang. Sampai akhirnya ketiganya mati syahid. Ketiganya sahabat ini radhiyallahu anhu mati syahid. Maka tersisa 3 orang yang lain, yang 3 orang ini menyerahkan diri. Zaid ibn Dathinnah tadi, Khubayb ibn Adi dan juga Abdullah bin Tariq. 3 orang ini menyerahkan diri. Ditawanlah. Huzail membayar kepada 2 suku tadi, Adi dan Qara ini. Kemudian Huzail membawa ketiga orang ini, maksudnya membawa ke Mekah untuk diserahkan. Pada saat tiba di lokasi namanya lintasan Zahran, artinya sebuah padang pasir sering dilintasi oleh para kafilah-kafilah. Abdullah bin Tariq radhiyallahu anhu sempat melepaskan tali ikatan dan akhirnya dia melawan sendiri. Dia melawan sendiri sampai akhirnya berhasil meloloskan diri, berhasil melawan tapi terbunuh syahid juga. Jadi sekarang tinggal 2 sahabat. Tinggal Zaid ibn Dathinnah dan juga Khubayb bin Adi. Kedua sahabat ini dijual ke Mekah. Khubayb bin Adi radhiyallahu anhu dibeli oleh Hujair. Yang membeli dia Hujair ibn Ahab atau ibn Ihab At-Tamimi. Siapa Hujair ini teman-teman sekalian yang membeli Khubayb? Hujair adalah saudaranya Al-Harith bin Amir bin Naufal. Al-Harith bin Amir bin Naufal, ya, jadi Khubayb bin Adi dijual ke seseorang bernama Hujair bin Ihab At-Tamimi. Hujair bin Ihab. Hujair bin Ihab ini sengaja membeli, ya, Khubayb karena dia adalah saudaranya Al-Harith. Namanya saudaranya Hujair yang membeli si Khubayb ini adalah Al-Harith bin Amir bin Naufal. Ini adalah orang yang dibunuh oleh Khubayb di Uhud. Jadi ternyata Khubayb bin Adi radhiyallahu anhu sahabat Nabi ini sempat membunuh seseorang di Uhud namanya Al-Harith bin Amir bin Nufail. Ini adalah saudaranya Hujair. Makanya Hujair sengaja membeli Khubayb untuk dia bunuh, balas dendam. Kemudian Zaid bin Dathinnah dibeli oleh Safwan bin Umayyah bin Khalaf. Safwan bin Umayyah bin Khalaf. Kalau antum masih ingat di perang Badar, Umayyah bin Khalaf termasuk yang terbunuh bersama Abu Jahal, ya. Dan anaknya Umayyah bin Khalaf namanya Safwan menjadi pengganti ayahnya jadi kepala suku di Mekah. Dia bilang, dia iklankan siapa saja yang menyerahkan kepada saya muslim, siapa saja muslim, maka saya akan bayar berapa saja dan saya akan bunuh sebagai ganti karena ayahnya terbunuh di perang Badar. Kedua sahabat ini akhirnya dibunuh dan keduanya mati syahid. Keduanya mati syahid. Suku Huzail pada saat menyerahkan Asim, maka suku Huzail sempat membunuh Asim. Ingatkan tadi 3 orang yang sempat melawan, diantaranya Asim. Asim ini waktu berperang melawan, dia dengan 2 orang temannya, 3 orang akhirnya terbunuh awal karena 3 orang ditawan, 3 orang melawan awal. Asim salah satunya. Waktu mereka membunuh Asim dan mereka memotong kepalanya Asim, memotong kepala Asim dilepaskan, mereka niatnya ingin menjual kepala Asim kepada seorang wanita bernama Sulafa, ya. Ada Sulafa dan mengatakan Sulaifa, namanya Sulafa binti Sa'ad, ya. Sulafa binti Sa'ad, ya. Ini sempat hadir di Uhud dan dia sempat menyaksikan 6 orang saudaranya yang memegang bendera sempat dibunuh oleh Hamzah, Ali dan juga Asim. Sulaifa ini atau Sulafa ini, waktu dia lihat ke-6 saudaranya dari Bani Abdiddar jatuh tergeletak semuanya mati di dekat bendera, setiap ada pegang bendera dibunuh lagi oleh Hamzah, Ali dan Asim, gitu kan. Waktu 6 orang jatuh ini, kebetulan saudaranya yang ke-6 yang pegang bendera, yang membunuh, yang menusuknya Asim, dan dia lihat. Maka Sulafa mengeluarkan instruksi di pasukan Quraisy waktu itu di perang Uhud, siapapun yang mendatangkan kepada saya batok kepalanya Asim, maka saya akan isi batok kepalanya dengan emas untuk saya bayar. Jadi batok kepalanya nanti kalau saya dapatkan, saya akan bersihkan, dikeluarkan semua isi otaknya, saya akan isi dengan emas sebesar itu, saya akan kasih ke orang yang memberikan batok kepalanya.
Oleh karena itu suku Hudzail tamak pada saat itu. Mereka pada saat membunuh Asim, mereka membawa kepalanya dengan niat mau dijual kepada Sulafa tadi, binti Sa'ad bin Syahid, ya, yang hadir di Uhud pada saat itu. Namun terjadi keajaiban yang luar biasa pada saat itu. Di antara yang disebutkan dalam riwayat adalah pada saat mereka memotong kepala Asim, kepalanya sempat dipenuhi dengan lebah. Entah lebah dari mana datang, dari padang pasir, penuh semua mukanya dan kepalanya penuh lebah. Dan setiap kali ada suku Hudzail yang coba menyentuh, maka diserang oleh lebah tersebut. Dan di depan mata mereka, lebah-lebah ini rame-rame, ya, menjepit kepala Asim, kemudian dibawa terbang oleh lebah, gitu. Sampai akhirnya kepala Asim tidak ditemukan sama sekali dan dibawa oleh lebah entah kemana dengan hikmah Allah subhanahu wa ta'ala. Dan pada saat terdengar berita tersebut oleh kaum muslimin, maka Umar bin Khattab mengatakan, saya pernah mendengarkan Asim telah bersumpah atas nama Allah dan memohon agar jasadnya tidak disentuh sama sekali oleh orang-orang musyrik. Maka pada saat mereka memotong pun kepalanya, sempat jasadnya entah di mana, mereka hanya menemukan kepalanya, dan kepalanya pun dibawa oleh lebah, yang akhirnya mereka tidak bisa menemukan sama sekali jasad sahabat yang mulia ini. Tentu kita melihat ini teman-teman sekalian, sampai di sini yang dinukil oleh para ahli sejarah dan belum disebutkan apakah baginda Nabi SAW membalas atau tidak. Yang jelas kejadian ini terjadi. Yang saya tahu nanti suku Hudzail, ya, meminta maaf dan kemudian suku Hudzail akhirnya menjadi sekutu Nabi di kesepakatan Hudaybiyah. Yang ketiga suku Sulaim, suku Ril, Zikwan dan Usayyah. Ada 4 suku Arab, suku Sulaim, suku Ri'il, ya. Ri'il ini salah satu suku Arab juga, ya. Suku Sulaim, suku Ri'il, Zikwan dan Usayyah. Ini 4 suku, Sulaim, Ri'il, Zikwan dan Usayyah. Datang seseorang di Madinah, teman-teman sekalian, yang bernama Amir bin Malik. Amir bin Malik ini, tentu tadi itu nama-nama suku, judulnya, ya. Tapi kita masuk sekarang histori kisahnya. Ada seseorang datang ke Madinah bernama Amir bin Malik bin Ja'far. Amir bin Malik bin Ja'far ini pimpinan suku Amir bin Sa'sa'ah, salah satu suku Arab. Ia menemui Nabi SAW. Si Amir ini bin Malik bin Ja'far menemui Nabi SAW. Lalu Nabi memberikan hadiah sebagai tanda persahabatan. Masih kafir. Lalu kata Nabi SAW, saya enggak terima hadiah dari orang kafir. Saya enggak terima hadiah dari orang kafir. Tentu di sini Nabi SAW menerima hadiah umumnya walaupun dari orang kafir. Tapi khusus pada masa itu karena perang lagi genting-gentingnya, kemudian telah terjadi kasus tadi, sampai berita ke Nabi SAW tentang 6 orang sahabatnya dikhianati, maka beliau pun hati-hati. Beliau mengatakan, saya tidak terima hadiah dari orang kafir, kecuali kalau kau masuk Islam. Kalau kau masuk Islam tidak ada masalah, kau Muslim. Maka kata si Amir, saya enggak mau masuk Islam. Saya tidak akan masuk Islam, tetapi kalau anda mau, saya akan coba, ya, menyebarkan agama anda yang di suku saya. Tapi dengan syarat, harus ada sahabat anda yang berangkat. Harus ada orang yang berangkat. Nabi SAW masih trauma dengan 6 orang yang dibunuh tadi. Sampai berita ke Nabi SAW. Juga ada riwayat tadi saya lupa sampaikan teman-teman, Asim pada saat jasadnya dicari, maka bumi yang ada jasadnya terbuka dan menanamkan, memasukkan jasadnya, sementara kepalanya dibawa oleh lebah. Tadi yang lupa saya sampaikan. Maka kata Nabi SAW, apa jaminanmu? Sekarang, apa jaminan kau bisa selamatkan? Ada sahabat saya dikhianati. Kata dia, saya menjaminnya. Saya kepala suku, saya yang jamin. Maka kata Nabi SAW, baiklah, kalau kau menjamin, selesai. Artinya kalau ada pengkhianatan, perang nih. Maka Nabi SAW pun mengutus 70 orang sahabat pilihan waktu itu. Dari tadi cuma 6, sekarang 70 orang, supaya ada kekuatan gitu. Di antara 70 orang ini ada beberapa orang sahabat yang terkenal dengan keimanannya, dengan ilmunya, ulamanya sahabat. Di antaranya Al-Harith bin Shimmah. Al-Harith bin Shimmah salah satu ulama sahabat masyhur dengan ilmunya. Ini salah satunya, ada mungkin 6-7 orang ini diantaranya sahabat semua mulia tentu, tapi ini 7 orang, 6 orang ini orang-orang yang sangat tinggi ilmunya.
hafal 30 juz Al-Quran. Dan ini 70 orang memang penghafal Quran semuanya. Yang kedua, Haram bin Milhan. Haram bin Milhan. Jadi Al-Harith bin Shimmah, Al-Haram bin Milhan, kemudian Urwa bin Asma As-Silmi. Al-Harith bin Shimmah, Haram bin Milhan, Urwa bin Asma As-Silmi. Kemudian yang keempat, Nafi' bin Badil. Nafi' bin Badil. Saya ulangi, kalau ada yang mau catat teman-teman sekalian, saya ulangi insyaAllah. Tapi niatnya dicatat bukan karena mau dapat buku ya. Dari sekarang sepakat dulu. Al-Harith bin Shimmah yang pertama, kemudian Haram bin Milhan, kemudian Urwa bin Asma As-Silmi, Urwa bin Asma As-Silmi, kemudian Nafi' bin Badil bin Waraqah, Nafi' bin Badil bin Waraqah, dan juga Amir bin Fuhairah. Ini kurang lebih di antara 70 ada 4 atau 5-6 orang ini ya. Al-Harith bin Shimmah, Haram bin Milhan, Urwa bin Asma As-Silmi, Nafi' bin Badil bin Waraqah, dan Amir bin Fuhairah. Pada saat mereka tiba di pemukiman suku Sulaim, ternyata terjadi lagi pengkhianatan. Si Amir tadi bin Malik, kepala suku Sa'sa', kepala suku Amir bin Sa'sa', berkhianat. Dia mengajak 4 suku yang merupakan suku dia, yaitu tadi yang kita sudah sebutkan di awal judul kita, suku Sulaim, suku Ri'il, suku Zikwan, dan suku Usayyah, untuk membunuh para sahabat. Dan mereka melakukan sampai akhirnya ke 70 sahabat berusaha melawan dan terbunuh 69, mati syahid semuanya. Dan yang lolos cuma 1 orang. Yang lolos adalah Amir bin Umayyah Ad-Damiri. Amir bin Umayyah Ad-Damiri. Dan ini mereka terbunuh di sebuah lokasi namanya Bi'ir Ma'unah. Bi'ir Ma'unah, sumur Ma'unah. Nanti akan kita jelaskan ada penyerangan Nabi SAW ke lokasi ini. Bagaimana mereka dihukum oleh Nabi SAW karena membunuh 69 sahabatnya. Jadi nama lokasinya Bi'ir Ma'unah, dan yang tersisa adalah Amir bin Umayyah Ad-Damiri. Dalam perjalanan menuju ke Madinah, Amir sempat menemukan 2 orang dari asal suku sang pengkhianat, Amir bin Malik bin Ja'far As-Sa'sa' tadi, yang sempat memberikan jaminan Nabi kan, namanya Amir bin Malik kan. Saya jamin, tidak ada masalah, saya kepala suku. Ternyata Amir, kepala suku tadi yang mengkhianat itu, sahabat juga yang sempat lolos namanya Amir. Sahabat si Amir ini waktu dia menuju ke Madinah pulang, dia temukan ada 2 orang dari sukunya si Amir pengkhianat tadi lagi lewat. Maka sahabat yang mulia Amir bin Umayyah membunuh 2 orang itu sebagai balasan, karena dia tahu ini dari suku Amir bin Sa'sa, ini sama pengkhianat juga ini. Dia pikir semua suku itu pasti pengkhianat, padahal sebenarnya yang berkhianat cuma kepala sukunya saja. Pada saat Nabi SAW mendengar cerita tersebut, maka Nabi SAW berkata, wahai Amir, masalah kasus pengkhianatan kepala suku mereka, Amir tadi bin Malik, ini dianya yang salah, dan yang akan kita hukum dia berikut 4 suku yang mendukungnya tadi, Sulaim, Ri'il, Zikwan, ya, itu semua tadi kita hukum, itu yang kita hukum. Jadi 2 orang yang kamu bunuh, kita akan bayar diyahnya. Lihat bagaimana keadilan Islam ya. Padahal sudah terjadi pengkhianatan. Karena ada sahabat Nabi SAW membunuh dengan tidak sengaja, salah, maka Nabi SAW mau membayar itu. Lalu Nabi SAW sempat melakukan pada saat itu kunut nazilah sebulan. Subuh, duhur, asar, maghrib, isya, membaca kunut. Semuanya memohon kepada Allah agar ke-4 suku ini dibinasakan oleh Allah selama sebulan penuh. Dan di sini keluar sebuah hukum tentang adanya kunut nazilah, di mana pada saat muslimin terdesak, ada masalah yang mereka hadapi, mereka boleh memohon kepada Allah agar diberikan kemenangan. Dan pada saat itu Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa Nabi SAW sehingga ke-4 suku itu terkutuk dan mereka akhirnya banyak yang binasa dan ditimpa banyak penyakit ya. Tersisa sekarang teman-teman sekalian,
Pada saat Nabi SAW mau membayar dia 2 orang dari suku Amir yang dibunuh oleh Amir tadi sahabat ini, maka beliau pikir kalau dikirim diahnya ke sana, nanti bisa dibunuh lagi sahabat. Bagaimana caranya? Dicarilah di Madinah suku Madinah yang merupakan sekutunya suku Amir bin Sa'sa. Siapa? Ditemukan suku Yahudi, namanya suku Nadhir. Dan kita sudah pernah sebutkan ada 3 suku di Madinah, Yahudi, Qainuqa, Nadhir dan Quraidah. Suku Nadhir teman-teman adalah sekutunya suku Amir bin Sa'sa. Nabi SAW ingin niat memberikan diahnya 2 orang yang terbunuh ini kepada Bani Nadhir, nanti mereka yang kasih kepada suku Amir, supaya jangan lagi ada sahabat yang dibunuh gitu. Pada saat itu Nabi SAW mendatangi sendiri pemukiman suku Nadhir, dan menyampaikan hajatnya. Kalau kami telah terjadi begini dan begitu dan kami akan menitipkan diahnya, tolong selesaikan. Ternyata suku Nadhir pada saat itu mengatakan, baiklah, kami akan terima, gitu kan. Kami akan terima. Tapi kamu tunggu sebentar, hai Muhammad. Waktu itu Nabi SAW lagi kebetulan di jalan pemukiman mereka, karena zaman dulu setiap suku punya benteng sendiri. Saya pernah jelaskan tentang keadaan 3 suku Yahudi, Nadhir, Qainuqa dan Quraidah ini. Semuanya punya benteng, di dalam benteng ada pemukiman mereka, ada pasar, ada sumur, ada peternakan, seperti satu kota sendiri. Jadi kota di dalam kota gitu. Suku Nadhir waktu Nabi SAW datang ke sana mau mengantarkan diah denda 2 orang yang dibunuh oleh sahabat tadi, disuruh tunggu oleh orang-orang Yahudi, dan Nabi SAW menunggu di salah satu rumah mereka, ditemani waktu itu oleh Abu Bakar, Umar, ya, sahabat-sahabat Nabi yang mulia, Ali bin Abi Thalib. 3 orang sahabat ini mendampingi Nabi SAW. Dan Nabi duduk bersandar di salah satu rumah mereka. Ternyata orang-orang Yahudi berkata satu sama yang lain, sungguh kalian tidak akan pernah mendapatkan kesempatan untuk membunuh Muhammad lebih baik daripada ini. Siapa yang naik ke atas rumah yang tempat dia sekarang lagi ada, kemudian dilemparkan batu ke bawah, biar Muhammad kena batu dan mati. Begitu pemikiran orang-orang Yahudi pada saat itu. Maka ada satu orang Yahudi yang pada saat itu bernama Amr bin Jahash. Amr bin Jahash bin Ka'ab, namanya dia, Amr bin Jahash bin Ka'ab. Amr bin Jahash ini berkata, aku. Lalu dia pun ya, membawa batu besar, kemudian mutar dari belakang rumah itu. Dia masuk dari pintu belakang rumah, dia pamit sama pemilik rumahnya, lalu dia ceritakan kisahnya, lalu dia naik ke atas. Begitu dia naik ke atas dan dia tinggal mau menjatuhkan batu, wahyu turun. Mereka lupa kalau ini adalah Rasulullah SAW. Jibril datang menyampaikan, hai Muhammad, di atas kepalamu sekarang ada orang Yahudi bernama Amr ini mau melemparkan batu. Nabi SAW, tentu Abu Bakar sama Umar sama Ali nggak tahu itu, karena Jibril berbicara dengan Nabi, mereka tidak tahu. Maka Nabi SAW tiba-tiba berdiri, lalu meninggalkan rumah tersebut dengan tidak ada sama sekali gerakan seakan-akan ada kaget atau marah, enggak. Santai saja. Dan biasanya Nabi SAW kalau begini berarti punya hajat mau ke kamar kecil. Para sahabat fahamnya begitu. Jadi kalau Nabi SAW berdiri tanpa sebab, berarti ada hajat mau ke kamar kecil biasanya. Kalau selain kamar kecil biasanya Nabi sampaikan. Seperti itulah. Nabi SAW berdiri. Waktu Nabi berdiri, Abu Bakar, Umar sama Ali nunggu. Enggak ada juga yang tiba-tiba nanya Nabi mau kemana anda ya Rasulullah, enggak ditanya. Karena lama menunggu, Abu Bakar, Umar dan Ali berpikir, kemana Rasulullah? Kok lama ini? Enggak balik-balik. Lebih baik kita lihat keadaannya. Mereka keliling di sekitar padang pasir yang biasa dipakai untuk kalau kita mungkin WC umum, enggak ada. Lalu mereka kembali ke Madinah, mereka kaget ternyata Nabi SAW sudah membentuk pasukan. Sudah dimotivasi pasukan, terbentuk pasukan besar. Lalu Abu Bakar tanya, Rasulullah ada apa? Kata Nabi SAW begini ceritanya. Bahwasanya orang-orang ini sebenarnya berusaha membunuhku. Ada seseorang bernama Amr naik di atas guma mau lempar batu, dan kalau saya tunggu sebentar beberapa saat saja sudah dilemparin batu itu. Wahyu menyampaikan kepada saya, dan ini harus dihukum. Maka Abu Bakar, Umar dan Ali pun radhiyallahu anhum bergabung di pasukan, dan akhirnya Nabi SAW mengepung benteng suku Nadhir selama 15 hari. Subhanallah, selama 15 hari ini sebenarnya suku Nadhir merasa bersalah dan mau menyerahkan diri kepada Nabi SAW. Tapi apa yang terjadi? Beberapa orang-orang munafik mendatangi suku Yahudi ini. Pimpinan mereka yang sudah masyhur, Abdullah bin Ubay bin Salul,
Kemudian ada sahabatnya bernama Wadi'ah. Ini juga seorang munafik. Kemudian ada Malik bin Qawqal. Ini juga orang munafik, ya. Dan ada Suwaid. Ada 5 orang ini. Ada Suwaid dan ada Dais. Ya. Ada 5 orang munafik. Abdullah bin Abi Salul, Wadi'ah, kemudian Malik bin Qawqal, Suwaid dan Dais. Mereka berlima mendatangi bentengnya suku Nadir dan berkata, sudahlah, jangan nyerahkan diri. Kami membela kalian. Kalian tahu kan siapa kami? Maksudnya orang-orang munafik. Kami bukan muslim, kami akan bela kalian, tidak usah khawatir. Kami juga punya pasukan, disebutkanlah pasukan kami begini, namanya si fulan, kalian tahu si fulan, si fulan, si fulan. Di Madinah mereka saling tahu. Ini orang munafik semua. Kami siap membela kalian. Kalau kalian diperangi, kami akan memerangi juga muslimin. Kalau kalian mati, kami mati bersama kalian. Tadinya suku Nadir ini khawatir gitu kan. Mereka menyerahkan diri, tapi karena motivasi dari orang-orang munafik ini, akhirnya mereka tidak jadi. Mereka tidak jadi menyerahkan diri dan mereka akhirnya mau melawan. Sampai akhirnya ya, mereka dikepung 15 hari dan ternyata dalam 15 hari itu pun setelah orang-orang yang munafik ini keluar, sama sekali mereka tidak mengirim bantuan, tidak ada beritanya gitu kan. Akhirnya mereka menyerahkan diri dan ini sifatnya orang munafik. Orang munafik subhanallah biasa gitu. Sama kaum muslimin benci, sama orang kafir penjilat ya, dan dusta semua hidupnya. Dan kita tahu surah An-Nisa menjelaskan masalah itu. Surah An-Nisa surah nomor 4 ayat 138. Dimulai dari 138. Pernah saya bacakan ayat ini tapi saya bacakan lagi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Basyiril munafiqina bi anna lahum adzaban alima. Sampaikanlah berita ya bahwasanya orang-orang munafik itu akan mendapatkan siksa yang pedih. Alladzina yattakhiduna al-kafirina awliya min dunil mu'minin. Mereka adalah orang-orang yang menjadikan orang kafir sebagai tempat-tempat mereka bersandar. Ayabtaguna indahumul izzata fa innal izzata lillahi jami'a. Mereka mengira bahwasanya orang-orang kafir itu punya kemuliaan sehingga mereka berusaha menjilat di situ, mau mendekat, padahal semuanya kemuliaan di sisi Allah. وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا. Dan telah diturunkan dalam Al-Quran dengan sangat tegas. Kalau kalian dengarkan ayat-ayat Allah diolok-olok, ya, maka jangan kalian duduk. فَلَا تَقُعُدُوا مَعَهُمْ. Jangan kalian duduk bersama mereka. حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِ. Sampai mereka mengalihkan pembicaraan ke yang lain. Innakum idam mithluhum. Kalau kalian ikut-ikutan sama orang-orang munafik itu, orang-orang kafir itu, maka kalian sama saja dengan mereka. Innallaha jami'ul munafiqina wal kafirina fi jahannam jami'a. Sesungguhnya Allah pasti akan mengumpulkan orang-orang kafir dan orang munafik dalam neraka jahanam bersama-sama. Sifat orang munafik disebutkan, alladzina yatarabbasuna bikum, yaitu orang-orang yang selalu mencari kejadian-kejadian untuk kalian atau terhadap kalian hai kaum muslimin. Fa in kana lakum fathum minallah, kalau kalian dapat kemenangan dari sisi Allah, qalu, orang-orang munafik berlumba-lumba berkata, alam nakum ma'akum, bukankah kami juga umat Islam sama dengan kalian? Kami kan juga namanya si fulan, orang muslim ya. Wa in kana lil kafirin nasib, dan kalau seandainya orang kafir yang mendapatkan kemenangan, qalu alam nastahwid alaikum, bukankah kami telah memenangkan kalian? Wa namna'kum minal mu'minin, dan kami melarang atau menahan kalian dari orang-orang beriman. Lalu mereka mengatakan, ya, bukankah kami telah memenangkan kalian dari kaum mukminin dan juga kami menahan kalian, kami telah memenangkan kalian dan kami menahan kalian dari orang-orang beriman. Fallahu yahkum bainahum yaumal qiyamah. Allah akan menghakimi di antara mereka pada hari kiamat. Walan yaj'alallahu lil kafirin 'alal mu'minina sabila. Allah tidak akan mungkin memberikan orang-orang kafir untuk memusnahkan orang mukmin secara keseluruhan. Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa khadi'uhum. Orang-orang munafik berusaha menipu Allah, seakan-akan Allah tidak tahu tentang keadaan mereka, padahal Allah sedang menipu, membalas tipu muslihat mereka. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Mereka kalau bangun salat mereka sangat malas. Yura'unan nas, kalaupun mereka salat mereka hanya ingin pujian manusia. Wala yadhkurunallaha illa qalila. Mereka tidak pernah berzikir kepada Allah kecuali sedikit sekali. Mudabdabina baina dzalik, mereka bingung antara kafir dan keimanan. La ilaha ula'i wa la ilaha ula. Mereka tidak menjadi orang beriman, tidak juga menjadi orang kafir. Wa may yudlilillahu falan tajid lahu sabila. Siapa yang telah Allah sesatkan maka kalian tidak akan dapatkan petunjuk baginya. Ternyata di sini semua yang mereka sampaikan kepada orang-orang Yahudi bohong dan dusta.
Tidak ada dukungan juga tidak ada bantuan dari mereka, yang akhirnya Allah Azza wa Jal memasukkan rasa takut dalam hati suku Nadir, dan mereka meminta perdamaian dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam.